Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sedap Malam. Sekarang kita sedikit melipir dari tempat yang kemarin. Kalau yang ini sih bangunannya lebih terbengkalai lagi. Kayaknya udah lama ya. Lama banget. Kosongin. Teteh, apa yang dirasain sekarang? Langsung aja. Yang dirasain tuh ketau ya panas gitu ya, keringetan banyak gitu. Terus kayak pengen ngeliat aja ke belakang gitu. Kayak ada yang sini gitu. Ada yang ngajak. Ngajak, saya juga nggak tahu sih denger atau enggak. Cuma ada yang hey kayak gitu. Kayak apa ya? Suara keramai orang. Apa sih kayak yang paciwuh? Padet gitu Ya. padet gitu. Padat. Oh, Pi? Itu sih sama pengap gitu ya, padahal ini ceilingnya juga tinggi ya, Iya. cuma kayak yang pendek banget gitu atapnya ya. Padahal ini tinggi banget, seharusnya kan angin nggak sukar masuk gitu ya, lebih mudah gitu. Cuma rasanya memang panas banget, juga udah keringetan. Lebih ke panas ya. Deg-degan, panas. Terus tadi juga pas perjalanan ke sini ada yang nongol dari atas, tapi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Terus pas tadi ada salah satu tim kita yang nanya ke saya gitu ya. Terus saya ngomong, "Hah?" Ada yang ngikutin sama suaranya. Iya sih, gak tau ya ada apa gitu, cuman kayak di pojok itu tuh kayak saya dulu Kayak yang dia tuh pengen ikutan in frame. kayak kita di depan gitu. Ini udah deket-deket. Mau ke belakang nggak langsung? Satu langkah lagi. Mundur satu langkah boleh? Oke. Itu beberapa lama. Beberapa langkah ini kita. Iya. Sudah. Makin mual ya. Ya, Kalau aku ngerasanya mual. langsung ya naik ke enak gitu. Tenggorokan juga. Sudah, jangan terlalu lama. Langsung aja lah. Panggilin aja ya. Panggil aja kita yang lebih bisa. Bisa juga ada yang Suhunya nggak sih? Awira, ya suhu. Ampun suhu. kita persilahkan. Jadi yang tadi kalian rasain mual, terus apa? Panas, Panas. Panas, pengap. Kaki Selain tuh kayak ada yang narik. Mm-mm. itu, oh, gitu. Kayak gimana sih? Hup gitu. Kayak ke belakang gitu. Jadi kalau saya ngelihat dari segi aura tempat ini ya, yang kita sekarang lagi apa? Datang. Jadi aura ini merah. Merahnya tuh menyala gitu ya. Yang menandakan artinya pernah ada pertumpahan darah di tempat ini. Gitu. Tapi saya nggak akan ngomong lebih jauh lagi. Mungkin dengan saya bilang ada pertumpahan darah, kalian pasti paham ya. Ada tragedi apa dan ada kejadian apa di sini sampai auranya merahnya tuh merah menyala pekat banget gitu ya. Nah, setelah kalian tadi yang kalian bicarakan itu, banyak dari orang-orang terdahulu itu yang merasakan benar-benar penderitaannya tuh kena ke kita gitu. Jadi aura di tempat ini kenapa bisa merah, selain dari yang tadi saya bilang itu, ada kesedihan yang mendalam dari orang-orang yang mungkin pernah menjadi mengalami tragedi itu gitu. Nah, yang tadi Sakti bilang lihat apa Sak? kepalanya di bawahnya tadi. Gantung. Nah, kayak begitu. Terus kayak Teh Puput tadi bilang di belakang seperti ada yang apa? Teh Put? Banyak Narik orang. banyak. Ya. Jadi banyak gitu ya, nggak tahu apa Nah itu. itu, banyak. jadi mereka pun secara tidak langsung ke kita, ya kita ada di sini, kalian mau ngapain ke sini, gitu kan? Nah, jadi kalau kalian pengen mediasi, boleh, tapi dengan satu syarat, apa yang mereka rahasiakan, jangan kita bongkar. Jangan paksa untuk Ya, ngomong. jangan paksa untuk kita bongkar. Karena ada satu sosok yang nggak suka rahasianya terbongkar. Gitu. Jadi untuk
semua ya, kita akan mediasi, tapi dengan satu syarat. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke Eva, ke Puput, Sakti, dan Lutfi, apa yang dirasakan sekarang? Kalau aku sih lebih ngerasa deg-degan. Deg-degannya tuh yang menggebu-gebu gitu. Ya. Sedihnya tuh yang bener-bener sedih, tragis, karena aku ngelihat darahnya berceceran. Terus banyak yang apa ya? Jadi setiap orang tuh beda-beda gitu iya tragedinya. Kayak yang ini misalkan ya maaf kepalanya nggak ada, yang ini kakinya. Itu sih. Jadi banyak tragedi di tempat ini yang Gas gemeter ya kaki ya. terjadi. Nah, kalau Teh Puput, Kalau nggak sepanas tadi, tapi kenapa hati itu tenang gitu ya. Cuman dari tadi tuh kayak ada yang narik kaki aku. Kenapa ya kita teh kayak harus ke belakang gitu? Jadi kayak nggak mau di sini. Jadi ini teh berat aja gitu kaki teh, nggak tahu kenapa gitu. Yang aku lihat mah nggak tahu ya. Cuman ada cewek, ya dia jalannya gitu ngesot. jadi yang Teh Puput lihat ada perempuan tapi jalannya ngesot. Kalau untuk Sakti, Mual, terus kayak apa ya, malaweng tuh. Kayak nggak punya pikiran apa ya, kayak ngawang aja gitu, Kayak bingung. bingung. oke. Kalau Lutfi, Kayak kebakar aja sih. oh ya udah. Lutfi panas Lutfi gitu, ya, panas. udah. Nah ini Lutfi salah satunya yang Oh, udah. Yang sudah mendekat, keringatannya mediasi. udah apa? Aduh. Udah banyak gini ya. Jadi Tapi- siapa nih yang menjadi media? Oke. Lutfi. Kayaknya Lutfi karena udah seberapa sentimeter. Tapi kenapa ya kita tuh kayak yang Gimana? kayak ditarik, jadi kaki kan maksudnya kita di sini nih, Iya. tapi kaki itu kayak yang harus kita ke belakang. Apa kita tetap di sini Di sini atau? aja. di sini aja Soalnya soalnya. kayak Di sini aja. Takut Jadi ini. nggak usah kita lebih ke belakang lagi ya. si Upi itu Karena di lihat sana tinggal sudah ada yang menunggu. Jangan kan di belakang ya, di pinggir Nggak ada, aku di sini. ada yang apa perhatiin kita gitu semua. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Lutfi, kok sampai keringatan gini, gimana ini Pi? Gak tau ya, apa emang aku bajunya yang panas atau tapi gak tau, berasa panas aja. Aneh gitu ya. Aneh gitu. sebenarnya kita juga lebih panas di area depan Iya. daripada di sini gitu. Tapi Lutfi yang lebih Lutfi kayaknya lebih parah. menggebu-gebu. Iya gitu, kayak Nah, baik. Langsung aja kita coba untuk mediasi boleh. dengan yang menunggu sosok kita. Ti. Kang Lutfinya udah siap, Di belakang. kacamatanya dibuka aja. Oh iya. Nah, di sebelah Kita sini. di belakang enggak bisa. Siap ya? Enggak, jangan terlalu itu. Tenang. Tanya. Mohon izin kita kesini boleh? Sarang saya. Pada naon? Badai silaturahim. Wios. Kaganggu teu? Pasti atuh. Oh, Kudu punten atuhnya. Da sanes bade ngaganggu. Hoyong terang we kapungkurna ieu sejarahnya gimana gitu. kudu
Teu kudu. Hayang aing ngamuk. Hayang aing ngamuk. Tenang. Saya niat kanggo ngaganggu mung bade naros hungkul. Bilih terang, anjeun teh salah kunaon di dieu. Anjeun salah kunaon di dieu. Anjeun salah kunaon di dieu. Salah kunaon anjeun di dieu. Kasih. Jadi dia nyuruh kita pergi lagi. Jangan di sini. Iya. Ya udah. Pamit itu mah. Duduk. Nah, sampai gemetar gini ya lututnya juga tuh. Udah tenang, Pi. Tenang. Oke. Saya berdiri. Ya, berdiri. Jadi yang Lutfi rasain itu gimana? Gak marah dia aja, kayak amarah aja gitu. Marah Bawaannya ya? teh. Oh, jadi Itu bawaannya tuh pengen mukul, iya gitu, Ya, pengen mukul ya. setiap yang di sebelah gitu udah. Jadi emang dia tuh tadi ngomong kan, Pi, gak boleh kita di sini, terus kita harus pergi dari sini katanya gitu. Karena dia itu apa? Karena dia itu apa? Nggak suka keberadaan kita. Yang tadi saya bilang kan, dia itu nggak suka dengan keberadaan kita. Gitu. Ada yang membolehkan, ada juga yang enggak gitu, ya. Tenang. Dit. Ini. Break. Ini di sini ada sosok tinggi besar tapi dirantai. Jadi dia emang nggak bisa keluar. Jadi tinggalnya di sini. Sosoknya emang agak apa, maksudnya memang berbahaya dan beringas ya sosok ini. Tepat di belakang saya itu sosok itu berada. Bahkan di depan sosok itu tuh bisa dibilang prajuritnya gitu. Nah, keberadaan kita di sini sebenarnya mengganggu dan sangat mengganggu untuk sosok yang dirantai itu. Bahkan dia meminta satu dari kita.
sekarang kita berpindah lokasi karena tadi di tempat sebelumnya Agak tidak chaos. memungkinkan untuk kita buat konten di situ. Sekarang gimana rasanya Pak Andri? Tadi Pak Andri yang mau kesini loh. Bau banget sumpah. Benar-benar bau. Aduh, Kenapa? Mengganggu. bau bangke. Ini ternyata kamar jenazah. Sebenarnya sebelah situ banyak yang mau. Situ. Enggak. Jangan. Kita langsung aja nih ya, mediasi dengan penunggu di sini. Punten, ampun paralun, nggak ada niatan untuk mengganggu, cuman mau mediasi, pengen tahu sejarahnya, terus silaturahim. Pamugi tiasa ngabantos, ya abdi kawih rengan nu aya di dia. Siapa Andri? Set. Boleh bisa bicara? Sudah lama di sini? Sudah lama di sini? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Mau kita bantu? Mau kita bantu? Mau kita bantu? Ini kayaknya sosok Koci ya, yang masuk ke badannya Pak Andri nih. Dia pengen minta dibantu agar didoakan dianya bisa tenang gitu ya, karena nggak bisa komunikasi kita sama sosok ini gitu. Wah, hancur. Kamu udah lama banget. Oh, hancur mukanya. Gimana Pak? Belatung doang, Pak. Ya. Mukanya. Nah, jadi kan sosok yang masuk ke Pak Andri ini kan nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi dan nggak bisa mediasi. Maksudnya nggak bisa komunikasi. Dia hanya bisa menggerakkan badannya saja, gitu kan ya. Dengan cara dia, secara tidak langsung kita tahu sosok apa yang masuk, gitu kan. Nah, lebih baik kita berdoa di sini bareng-bareng. Kita doain untuk semua yang ada di sini agar tenang, ya. Dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak Andri ya. Mari shoot ke sini.
lagi di Sedap Malam. Kita sekarang berada di depan pintu yang kemungkinan akan kita masuki ya. Masih satu daerah ya sama yang tadi, cuma ini agak sedikit kesini gitu ya. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi gitu ya. Cuma memang kalau tadi kan memang nuansanya lebih kumpul, kayak lebih ya apa ya? Ya sudah benar-benar terbengkalai gitu ya. Kalau ini kan masih agak fresh gitu ya, meskipun memang apa namanya orangnya sih tetap mencekam ya kayak gitu. Nah, jadi dari segi bentuk rumahnya juga kita udah bisa tahu ya semua teman-teman bahwa di belakang kita ini rumah yang dulunya bekas orang-orang Belanda gitu ya, yang tinggal di sini. Nah, kita akan coba mediasi lewat TEPA ya, biar kita tahu mungkin ada sesuatu yang mau diungkapin dan ada sesuatu yang mungkin mau dia ceritakan tentang sejarah rumah ini di belakang kita ya. TEPA sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kita mulai ya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Dengan siapa ini kalau boleh tahu? Dari tadi ya kamu lihat-lihat terus kita, apa ada yang mau disampaikan? Saya sudah lama. Ya. Saya ingin masuk, tapi saya tidak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa itu? Kenapa? Ada yang menghalangi sosok yang lain? Oh. Karena ada nipu. Boleh tahu nggak ada sejarah apa tentang rumah ini? Dulunya kamu di sini gimana? Dulu di sana tempat saya dan yang lainnya melakukan sebuah rapat. Pekerjaan ya? Ya, Setelah itu? tapi sosok itu selalu menghalangi saya. Saya tidak bisa pergi jauh. Saya tidak bisa lari. Saya hanya bersembunyi. Di rumah ini? Jadi sosok itu yang kamu maksud itu selalu menghalangi dari segi pekerjaan dahulunya? Sangat jahat. Sangat jahat. Oh, jadi ini tempat kamu bekerja, ruang rapat kamu dengan orang-orang penting? Ya, Nah, semua kumpul di sana dalam satu meja. Kita semua mengadakan rapat. Kita membahas apapun itu. negara kamu tapi? Senegara kamu? Ya, Ya. Terus kalau boleh tahu ada tragedi apa sampai dari tadi kamu ngeliatin kita? Mungkin ada yang mau kamu sampaikan?
banyak sekali orang-orang seperti saya. Mungkin seperti di adu domba atau memfitnah. Jadi bangsa saya Oh, yang memfitnah itu dari negara kamu atau dari negara lain? Pribumi. Oh, Oh, tapi dari pihak pribuminya tidak ada. itu menjadi tumbal. Menjadi tumbal. pribumi ya. Ya, Tumbal siapa yang kamu maksud? mereka ini bicara, terus mungkin seperti ada yang kesalah pahaman. Jadi di kubu itu bicara, kubu ini bicara, dan diadu dombakan menjadi kesalahpahaman gitu. Dan yang disalahkan dari negara kamu gitu. Kalau boleh tahu, kamu paling lama di sini apa ada yang lain? Daerah sini saya dan seperti saya lama, tapi sosok itulah yang mengganggu, yang menjadi penghalang agar bangsa saya tidak. Oh, agar bangsanya dia itu tidak bicara gitu. Oke. Aku boleh tahu nggak, kamu ini tinggalnya rumahnya di mana dan keluarga kamu di mana? Kan ini kantor kamu. Ada di sana tapi bukan di sini, dan saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak saya. Oh. Jadi kamu meninggalnya di tempat ini Ya, dan kamu nggak tahu anak-anak kamu di mana sekarang gitu. saya hanya berdiam di pojok sana. Saya tidak bisa keluar. Saya tidak bisa Bicara gitu ya. Meluapkan apa yang kamu inginkan gitu. Dan kamu masih tinggal di sini gitu. ya, karena saya mungkin seperti Terikat dengan rumah ini. ya, Oh. saya pun tidak tahu kenapa akhirnya saya pun di sini. Baik. Jadi rumah ini adalah tempat bekerjanya kamu dahulu dan tempat di mana kamu terbunuh juga, dan sekarang kamu tinggal di sini, gitu. Ya, Oh, baik kalau gitu. Saya mau ngucapin makasih ya, kamu sudah mau komunikasi sama kita. Jadi kita tahu ternyata kejadian apa nih di belakang rumah kita, rumah ini ya, yang ada di belakang kita ini, dan dengan medianya TEPA dan sosok yang masuk ke TEPA ini menjelaskan segala sesuatunya tentang rumah ini. Saya mau ngucapin makasih ya. Saya akan bantu kamu agar kamu lebih baik, lebih tenang lagi di alam sana ya. terima kasih. Gimana Pak? Yang ada di bayangan aku ya, Iya. jadi dia tuh kayak yang, jadi kan aku tuh sempat ngerasa ngawang gitu. Iya. Itu tuh di bayangan aku kayak sosok prajurit. Iya. Jadi dia tuh kayak yang gimana sih, di gini. Ya. Oh, Jadi ditarik paksa. Jadi kanan kiri gini, Iya. ngerending gini, Iya. terus dia dipaksa begini. Oh. Sampai akhirnya dia ada di dalam tapi di pojok gitu. Jadi dia
gimana ya, nggak bisa, jadi nggak bisa keluar, cuman ke area Di dalam aja gitu. Nah, dan ya nggak tahu, jadi tiba-tiba kayak udah gelap gitu. Jadi dia juga berani masuk ke kamu itu karena si yang menghalanginya mungkin nggak di sini ya, Ya, lagi nggak di sini gitu iya. ya. Makanya dia dari tadi itu Pak ngeliatin kita. Ya, Kita lagi briefing tuh kita dipantau terus. jadi kayak dia ya udah kerja aja gitu, kerja Ya. ke sana, dia tidak memikirkan, dia nggak mikir keluarganya di mana. Yang tadi kebayang itu cuman langsung di gitu, tarik gitu ke belakang, Ya, sama ya. sosok si prajurit Jepang itu. Oke. Baik ya teman-teman. Sekarang alhamdulillah nih sudah tahu ya Kang Lutfi ya sejarah rumah ini yang ada di belakang kita ini. Nah, menurut Kang Lutfi sebagai yang tadi mendengarkan ya, kesan dan pesannya gimana itu Kang? Sedih. Iya. Rasanya sedih banget sih. Sampai Karena niat kesini Ya. tuh pengen kerja, tapi malah ya, jadi petaka Ya. gitu ya. karena kesalahpahaman itulah pokoknya. Ya, jadi dia itu sosok yang baik Iya, ya, betul, baik. terus bekerja keras dan meninggalnya pun di sini. Bahkan dia sebelum meninggal memikirkan keluarganya gitu kan, dan dia terkurung di rumah ini gitu. Nah, baik teman-teman ya, kita akan lanjut penelusuran ke tempat yang lainnya gitu ya. Nah, ikutin terus kita sampai selesai dan jangan pernah pindah channel lain, karena satu persatu sejarah di tempat ini alhamdulillah mulai terbuka dan terbongkar juga ada apa dan siapa saja yang menunggu tempat-tempat yang mau kita telusuri gitu ya. Baik, buat teman-teman Sedap Malam, kita akan pindah lokasi lagi. Kembali lagi bersama kita dan tetap bersama kita lagi. Ini kita naik Sudah naik tangga ya. Ke tangga. Ini tempatnya udah bisa kentara lah ya. Ini tempat apa? Tengah apa lagi ya? Terus kayak goyang, Iya, kayak teh. goyang betul Cuman katanya. tadi aku mah di tangga ke terakhir Iya, Kerasa. rasa juga. ditarik kaki kiri gitu. Soalnya beda hentakan kaki. Terus tadi kayak cicak, Iya. ngeliat gak? Gitu nggak tahu apa itu tadi. Iya. Kayak cicak naik ke atas. Iya. Kalau aku sih tadi sempet kayak nenek merah gitu ya. Iya. Serem banget mukanya. Cuma ya nggak tahu lah. Apa gimana? Aku takut sompral ngelihat kayak yang ngerayap, Iya itu ya. tapi rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang. Jadi gini dah. Gitu. Iya. Kita bertiga di sini ngerasa kayak panas banget ya. Ya. Kayak ada yang narik gitu. Kaki ya. Kalau aku badannya kayak Aku kaki. ada gravitasi tapi ke belakang gitu ya, bukan ke Tarik bawah. tapi ke belakang. Iya. Lebih kerasa. Iya. Kita panggil aja Awira ya. Iya. Nah, ini dari auranya hijau, hitam, merah. Yang artinya hijau itu ada penunggu sesosok sepuh, bisa dibilang orang tua gitu ya, yang memang tinggalnya di sini, bertetap di sini. Tapi bila auranya merah, itu ada sosok besar yang selalu lulang-lalang atau mundar-mandir di semua area ini gitu. Dan sosok itu keberadaannya
jangankan kita masuk ke area ini, kita di bawah aja nih ya, nggak ke lantai 2, kita akan merasakan sosok itu ada gitu ya, apalagi kita sudah masuk ke tempat ini. Nah, untuk aura yang hitam itu, jadi banyaknya anak kecil di sini gitu, banyak anak kecil yang dijadikan permainan gitu ya, permainan oleh sepuh itu, oleh sosok besar itu. Jadi dia main dengan anak-anak kecil itu dan menjaga anak-anak kecil itu ya. Nah, saya juga merasa capek di sini ya, tuh napas saya berat. Jadi ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan kita ya, tapi sosok itu tidak bisa lama ya, dikarenakan sosok itu hanya bisa menceritakan perihal bermainnya dia dengan anak kecil gitu. Jadi yang penting-pentingnya, rahasia-rahasianya dia nggak akan omongin gitu ya. Nah baik, kalau mau mediasi dengan sosok itu dan yang penunggu di ruangan ini atau di tempat ini harus lewat Eva gitu ya. Silakan Eva sebelah sini, Lutfi sebelah sana. Lut pindah tempat ya, karena sosok itu juga memilih gitu ya, dia memilih, dia pengen komunikasi dan medianya lewat Eva gitu ya. Baik, untuk teman-teman kita coba mediasi sekarang dengan sosok itu ya. Tepa udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Kaganggu. Rek naraon di dieu. Aing di dieu. Iya, iya. Tenang. Badai silaturahim. Hoyong terang. Ieu sejarahna di dieu kumaha. Kudu hayang apal. Di daerah kuring kabeh ku kuring. Kuring nu boga kuasa di dieu. Tenang. Terus lami di dia. Terus lami. Boga ngaran kan? Teu kudu apal. Kaganggu pisan emang ieu. Asumpingan ieu reng-rengan. Teresep loba jelema di dieu. Oh. Daerah kuring di dieu. Wana rek naraon di dieu. Silaturahim, hoyong terang sejarah tempat ieu gitu. Kudu. Kayak orang minta budak hiji. Ulah atau satu cekapnya nya, punten upami kawagal mah nya
udah ngikutin dari tangga. Terus pas ya kita omongin, langsung nggak ada aba-aba, langsung kayak pengennya jatuh aja. Padahal kalau kalian pengen lihat ya, nih pecahan kaca semua nih. Tuh, pecahan kaca semua ya. Jadi kayak dia tuh bisa ngegeterin gitu. Ya, sosoknya besar gitu ya, kayak Pak. Dan ke saya juga pengap gitu, napasnya capek, ya, capek karena apa? Ya itu yang tadi saya bilang dari awal, dia yang menguasai area ini, dia menguasai tempat ini, makanya dia sebenarnya nggak seneng dan dia nggak bisa lama-lama untuk ngomong gitu sama kita gitu. Nah, Tepa sekarang gimana? Apa? Pegel, badan berat. Badan berat. Tadi pegel. tuh kayak langsung, gak tahu pengen tiba-tiba jatuh aja. Ya. Dan alhamdulillah Tepa tadi jatuh, nggak kena pecahan-pecahan serpihan ini nih, kaca-kaca gitu nih. Alhamdulillahnya ya. Kayak apa ya yang aku lihat tuh, mungkin kan karena tempat ini udah kosongnya udah lama. Ya. Jadi dia tuh kayak nyembunyiin anak tuh di sini gitu. Oh. Jadi kayak dia tuh seneng sama anak kecil. Terus ya tempat bersembunyinya tuh Ya. area sini. Jadi Soalnya kelihatan jelas banget rambutnya tuh panjang. ya. Kayak yang di film-film. Wowo gitu, wowo ya. Iya, Wowo, matanya tuh bener-bener Iya. yang menyala gitu. Ya, ya. Ya. Ya sih. Jadi sosok itu memang yang disebutkan oleh Tepa itu, jadi dia itu senang bermain dengan anak-anak gitu. Kita flashback ke zaman dulu, kemungkinan banyak anak-anak yang diajak main sama dia gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, tetap ikutin kita terus ya, karena masih banyak tempat-tempat dan yang harus kita telusurin ya, termasuk tempat yang sekarang kita lagi datangin ini, sosoknya besar tinggi gitu ya. Baik teman-teman, terus pantengin channel kita ya, Sedap Malam by Wiratmaja. Jangan sampai kalian lewatin, karena banyak kejadian-kejadian aneh dan penampakan-penampakan yang mungkin nanti kalian akan tahu sendiri gitu ya. Baik kalau gitu, terima kasih buat semuanya. Kita lanjut ke tempat selanjutnya ya. Tepa, Kang Lutfi ya. Mari. Nah, kembali lagi di tempat selanjutnya. Di agak ke dalam Kang ya. Ya, itu. ini. Itu seperti kayak ada lorong-lorong panjang. Ya. Kang, ada apa nih Kang kira-kira yang di... Saya ngelihat di sini tuh sama hal di tempat sebelumnya, tapi lebih dominan di tempat ini. Karena apa? Karena tempat ini tuh jadi tempat ajang di mana mereka berkumpul, gitu. Ya, tempat ini tuh tempat di mana mereka berkumpul dan kalau secara manusianya tuh sharing gitu, sharing perihal apalah gitu, inilah apalah itu. Nah, jadi keberadaan kita di sini sebenarnya menyambut mereka juga gitu. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Nah, lebih baiknya kita coba untuk mediasi lewat Kang Sakti. Dan sekarang juga saya merasakan napas saya biasa lagi. Ya, nggak kayak tadi ngap gitu ya. Kalau di sini saya lebih dominan ke auranya kuning gitu ya. Jadi kuning tuh yang artinya tempat persinggahan di mana para gaib itu atau makhluk-makhluk tersebut tuh menetap dan paling nyaman untuk mereka di sini gitu. Ya, Kang Sakti merasakan apa ini Kang Sakti? Dari bawah juga tadi
sakit pinggang. Pinggang, oke. Nyeri pegel linu. Oh, nyeri pegel linu. Iya. Oh, udah berasa nyeri pegel linu gitu ya Kang Sakti. Baik. Kang Sakti tapi mau jadi media? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita mulai aja Kang Sakti ya? Boleh. Siap. Assalamualaikum. Selesai. Jaga. Mau ngajaga anak. Ya saha. Mau ngajaga teh. Hah? Ulah apa sih? Tanya lagi. Kalau ada tuh Nggak ada kawan tak. Ada doan. Hek asup. Tong siap. kemana? Suruh masuk kan? Iya. Hari anjeun tos lami emang di dia. Gas. Eta pandangan kunaon kitu. Siga nu parotong kitu. Gas beak. Geus beak. Usaha deh, usaha. Ayah. Jadi usaha. Mau di mana biar aku di mana? Kayak dia bakal apa? ya. Jadi sosok ini tuh yang masuk ke Kang Sakti tuh kompreng gitu. Si tangannya tuh kompreng gini nih. Jadi dia nggak bisa ngegerakin tangannya. Mungkin dulunya dipatahin gitu. Ya. Tapi sebenarnya dia kalau Kang Andri pengen tahu, dia mau menjebak kita untuk masuk lebih dalam lagi. Jadi kita jangan terjebak dengan omongan dia. Dia ini menyuruh kita untuk masuk dengan tadi tanda bahwa ada bunyi itu, kita dilarang untuk masuk lebih dalam. Itu. Jadi menandakan tanda dengan bunyi yang tadi kita dengar, ya. Jadi saya nggak akan mempercayai dia untuk kita masuk gitu. Lebih baik kita pindah lagi ke tempat yang lain. Karena dengan kejadian dia seperti ini aja tangannya udah kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget ih. Gimana Kang Sakti? Gimana kan? Udah hilang, Deng. Iya udah hilang. Udah hilang. Apa yang dirasa gitu? Pasti udah hilang, udah sadar ya. Terus tadi sakit banget. Ya. Kayak sebenarnya di dalam tuh banyak yang nungguin kita juga. Ya. Terus kita tadi disuruh masuk. Katanya mau cari hantu, tapi masuk aja kalau mau cari gitu. Ya benar, tahu. Tapi kita nggak akan terjebak dengan itu ya, Kang Andri. Karena saya berkomunikasi dengan sosok yang tangannya patah gitu ya. Terus nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih si tangan itu, karena ada sosok yang di dalam itu yang mematahkan dia gitu. Terus dia kayak sombong gitu ya. Kayak paling tinggi gitu. Ya, karena biar apa? Biar kita itu masuk lebih dalam lagi gitu, ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kita sekarang tahu keberadaan sosok apa yang ada di tempat ini lewat Kang Sakti, dan
kita nggak akan terjebak untuk masuk ya Kang Andri ya. Lebih baik kita pindah tempat, cari tempat lagi. Ya, lebih baik terus ikutin kita aja deh gitu ya. Terus ikutin kita aja sampai beres, sampai selesai. Karena masih banyak kata saya juga suara-suara yang akan kalian dengar. Terus makhluk-makhluk astral yang dijadikan media dan mau berkomunikasi sama kita gitu ya. Baik kalau gitu tetap ikutin kita masih di Sedap Malam. Kita pindah ke tempat yang lain ya Kang Andri. Ya, siap. Oke. Ayo. Oke. Kita selanjutnya di tempat ruangan ya, ruangan ya, kayaknya ruangan yang udah berantakan juga. berantakan juga. Kayaknya bekas kayak perkantoran gitu, soalnya masih ada berkas yang berserakan, Kabinet gitu ya. terus ada album juga. Terus ada CPU juga bisa dilihat. Beberapa komputer jadul yang masih tersimpan dan tertata di pojokan. Terus juga tadi pas kesini ada suara Apa tuh? Gitu loh. Nah kalau Kang Lupi gimana nih Kang? Pas pertama masuk? Tadi sih aku lihat ada yang nongol ya, kalau seandainya kalian notice tadi ketika kita masuk di sana, mungkin nanti ada footage-nya gitu ya. Kan tadi tuh ada tembok tuh ya, yang memang membatasi antara ini sama area bagian luar kali ya, gitu. Yang di sebelah ruangan inilah ada gitu ya. Terus ada yang nongol, terus kemudian pas masuk ke sini juga kayak ada sesuatu yang besar gitu ya, terus hitam gitu ya, nggak tahu juga ya. Cuma memang besar dan hitam. Kalau yang lainnya gimana nih? Rasanya apa nih? Nah kita tuh sekarang tuh kedatangan lagi nih si ahli sejarah itu. Kenal nggak sama Pak siapa namanya? Ah iya. Bapak. Boleh dipanggil aja, mungkin dipanggil. Boleh, mangga Pak. Itu dari Kenapa? Oh teteh. Ada yang mau masuk katanya ke Teh Puput. gimana? Oh, nah. Kita udah kaget ya, agak. Oh, tanya dulu dah. Bapak Sosok kamu sebentar bertanya dulu. Kenapa dia udah dipanggil? Jadi kita mau tahu sedikit cari Sejarahnya gitu, ya. makanya Pak. Artis apa ini dulunya? Kenapa bisa seperti ini gitu ya? Pak Dudi, mangga Pak. Hari Pak. ini bapaknya. Yo. Nah, welcome back. Itu Sedap Malam. Tadi. Aduh. Cocok jadi ya. Kang. Kemana we, Kang? Alhamdulillah saya. Kemana we? Alhamdulillah saya. Nah, Kang, itu tempat naon sih, Kang? Kapungkur teh, Kang, gitu. Ya lebih condong ke administrasi. Kalau zaman dulu-dulunya tahu nggak, Kang? Maksudnya Kalau zaman dulu sebelum sih nggak tahu. dikuasai Indonesia gitu, Ya, ada nggak cerita tahu. atau apa gitu maksudnya? Alhamdulillah belum pernah ngalamin hal-hal yang seperti apa. Intinya gini. Kenapa saya nyuruh ke pinggir? Karena kondisi bangunan kalau merasakan kayak lini gitu. Ya. Ini teh Lini gempa, teh naon? gempa. Bergetar gitu ya. Kan di sini kan ada tiang. Kenapa di pinggir kan otomatis dekat sama tiang lahnya, dekat pondasi. Sementara di tengah kan kosong. kosong betul. Takutnya Gebros ya. tiba-tiba ambruk. Sementara kan kita nggak punya sayap. Ya. Ya. Gitu. Ya kemudian tadi ngegoyang we gitu. Emang dari atas juga ya, Oh, udah kerasan ini. Mungkin karena Terlalu kuat. Tahan, Kang. melangkahnya tuh lebih, setiap melangkah
pek buk. Oh, Ya ini nggak tahu, tapi nggak tahu malam ngelangkah. gede gitu lah ya. Ya, kayak bergema gitu ya. Radiasi lah. Gitu. Ya. Radiasi mah Ini mesra kieu nya. Iya, misi kena naon gitu ya. Moal. Mesra. Bukan Pak Andri yang sebenarnya dia mengalihkan mesra. Padahal saya udah sembuh gitu. Nah, Teh Puput nih Teh, ngerasain apa Teh di sini Teh? Tahu mulai panasnya? Udah apa sebenarnya panas ya, berat gitu. Terus pegel-pegel sih kalau Putri mah, jadi setiap tempat tuh beda. Kalau di sini tuh pegel banget. Jadi di pinggir-pinggir itu tuh banyak pribumi ya, yang pada ngintip gitu. Tapi si ruangan ini teh apa dipegang dia semua gitu. Kalau Putri lihat mah dia teh yang duduk gitu kayak sila. Boleh mungkin langsung. Oke. Boleh ya? Kemana? Kayaknya Kayak mah ke Padu Selamat. kayaknya mah. kudu ke Padude mah. Tahu. Boleh langsung aja mungkin Ustaz. Lebih condong ke Lukti. Asli. Nah, bener tuh. Soalnya udah nge-WA ke saya. Sosial medianya zaman Ya, oke. Di sauran sa. Vici gitu. So saluran tuh suhu aura sana Kita panggil Kang Saha. Bapak Bapak yang terhormat, silakan maju ke mimbar. Nah, Nah, tadi kan dengar secara langsung dari Pak Budi selaku panitia. Panitia buat RI. pribumi di sini. Ya. Jadi tempat yang sekarang kita lagi datangin ini sangat banyak. Ya. Ya, sangat banyak dan jangan main-main. Jadi tempat ini sekarang itu kita di sekeliling kita itu lagi nonton kita, lagi melihat kita. Ada yang di samping kita juga, ada yang di belakang kita, ya, di belakang. kameramen. Bau amat ya. Jadi ini ya angin dingin tapi dingin yang serem gitu. Jadi jangan main-main di sini karena semua sudah menonton kita, melihat kita. Nah sekarang ada yang mau mediasi sama kita, komunikasi sama kita, ya. Jangan main-main di tempat karena berkumpulnya sangat banyak di tempat ini. Ya. Siap untuk mediasi? Kang Andri. Oke. Ini mah kok berat tadi. Siap. Silakan Kang Andri di tengah. Saya di pinggir.
Punten. Kaganggu teu? Sareng saha ieu? Sareng saha? Oh, ya, yang terang men sejarahna ieu. Yang terang sejarahna ieu, tempatna ieu, baheulana kumaha? Ah, moal. Moal. musik Moal. masukkan Moal. masukkan situ Moal. Oh, masukkan moal. 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 mana kain mana Moal. Moal. mana kain masukkan situ Moal. masukkan Moal. nah ini dia kamu Moal. 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 Oh. Rek nanyakeun ieu mah. Rek nanyakeun lain rek ngaganggu. Geus lila di dieu. Di mana cicingna? Di tempat ieu. Loba. Nah di gerowan sagala. Moal. 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 biarkan kena lepas ya berat Pandri Pandri minum dulu Pandri Ini udah nggak kondusif ya. Dia udah tadi saya keluarin, ternyata dia masuk lagi dengan yang berbeda. Malah lebih beringas yang kedua itu. Ya. Makanya kita nggak bisa main-main di area ini, di tempat ini. Karena penunggunya memang besar-besar di sini. Aman Pak Andri?
Wah, gede banget tuh. Lebih baik kita pindah tempat aja ya. Tambahan kalau mau keluar tertib, jadi seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi toko dulu gitu, santai. Sok, Ya. Pak Budi dengan saya di belakang, Iya. di depan Icai, Eva, dan Teh Puput yang lainnya. Ya. Ya, kayak kita pindah tempat aja ya. Tempat pindah ya. Pindah tempat ya, pindah tempat ya. Ayo keluar dulu, keluar dulu. Ya. Sok. Sekarang kita pindah rada lebih dalam lagi. Kita ada di lorong 4. Boleh di zoom? Berat. Ya. Pusing, Berat. Terus lebih dingin juga. pusing. Ya kalau itu mah udara mah dingin ya. Ya, dingin. Adem. Terus tadi juga sebelum kita take videonya ada suara juga. Padahal kita nggak nginjek apa-apa. Dan itu kerasa banget deket dengan kita. Teh Puput gimana Teh? Di itu kan ada ruangan ya. Iya. Tadi teh tahu ada cowok gitu. Rambutnya tuh kok apa? Kayak gimbal gitu. Gimbal yang Putri lihat mah apa namanya? Melotot sih, tapi emang gak ngomong apa-apa, tapi nggak terlalu yang badannya besar, cuman dia gimbal gitu. Oke. Lutfi ada gimana Lutfi? Lutfi rasanya gimana, Pi? Kayak ngelayang ya, Ngelayang. Kayak Ngelayang badan selayang teh. pandang gitu. Kayak terbang. kayak terbang gitu, kayak hampang gitu. Kalau aku ya, kayak kaki teh nggak apa, kayak bukan jalan gitu, kayak udah ngelayang gitu. Kalau aku yang ngerasanya. Teh apa gimana? Kalau aku ngerasanya kaki kayak lagi berenang gimana sih? Kayak ngambang aja Ngambang, gitu, nah, kayak itu, benar-benar betul. dibiarin ngapung gitu, Ngapung, sih, ngambang gitu. Kalau untuk suasana emang lebih adem, cuman nggak tahu kenapa kaki itu kayak ngambang aja gitu, kayak melayang. Sakti gimana? Ada yang jalan di atas. Situ tuh. Dah. Jadi kayaknya ada yang pengen nari deh. Alah, jaipongan. Tapi yang kayak pengen ngajak Ngajak siapa itu Teh? nari. Ngajak nari. Tahu. Dia mencekam juga ya. Ya. Di apa angin dingin tapi Mencekam iya, gitu, kayak gitu kayak yang ya. biar masuk ke sana Kayak gitu. apa kita tuh dibuat kayak lunglai gitu untuk Iya, buat betul. bergerak. Apa ya kalau di astronot mah ya? Iya, kayak ini apa? Gravitasi. kayak terbawa arus gitu loh kita tuh ya, kayak ya udah gitu Ngambang aja ngapung gitu, gitu loh ya. gitu. Biar dia yang ngegerakin gitu mau gaya gimana. Kalau aku tuh lihat man nari. Mumpung si yang rambut itu nyata lagi nggak ngeliat ke sini cina. Pengen nari, aduh. Kayaknya masih sakti dah. Ini perempuan berarti tuh. Iya. Pengen ke sakti, pengen nari katanya. Tapi ini cewek tadi 2 kan, kenapa harus ke saya? Nggak tahu, udah nggak mau. Aku mau nggak mau, nggak suka. Tapi sakti pengen nari. Lepasin dah. Terus getar ya. Lepasin say gitu. Alah. Terus getar. Lihat aja tarik dari jauh. Tarik aja dari jauh sama Kawira di sana. Sebenarnya tuh dia tuh cantik, cuma Iya. rada takut. Buana ada. Sok. Beri, lepasin dua-duanya. Sip.
Wah, enak kira. Punten. Punten. Ganggu enggak? Malam. Punten ini cantik. Iya. Gemulai ya. Iya, mulai. Dengan siapa boleh tahu nggak? Iya, mau tahu nggak ini sama siapa? Kalian ini apa maksudnya? Masih Tetiasa joget. Tetiasa, oh, karaku Itu abis mah kaku sih garogo. Hari ini sarangan. sasarangan ieu teh. Cing atuh pengen tahu sejarahnya selain tempat nari ieu teh naon? Sok teh jadi katuna sejarahnya. Oh. Kumaha? Duluna itu tempat naon? Tempat pagetan. Iya. Bade nyarita. Jadi nyarita tuh mentok tuh Oh, tos we, heeh. Uihnya. Ya kan tos dipoto tuh. 1, 2, 3, cekrik. Dah. Nya, uihnya. Uihnya. Tosnya. Sudah menari-nari. Gak tahu kayak kedorong ke belakang terus nari. Jadi nggak mau ngomong kalau nggak ada yang Ikutan ngapain ya. gitu nanya, Iya. tapi kalau nggak ngikut Iya, kita, kita gitu. dia nggak akan jawab. Intinya sih dia ngajak nari doang. Ini doang. Dia teh pengen minta musik tadi teh. Ya soalnya nyetak itu. mau menjawab. Maksudnya piraku jempling. Menari. Mau jawab tapi sambil menari. Oh, dia. Yalah, tarik nafas. Pusing. Jadi nanya anu naruh lagi kedah nari. Berarti kalau misal kita mau nanya kita harus Mau jawab. tanya juga. Hari nada mah biasa we. Kedah di ya kan ya. Kedah dikembang. Jadi kembang. Itu yang tahu Oh. sok atuh. Punten. Apa kenapa? Punten. Nah, sok mangga. Nari supaya dijawab. Ayo, Oh. Alah, raoseun kitu. sareng saha? Iya. Sareng saya. Hoyong naon, hoyong naon. Hoyong Kan naon, ieu hoyong tos nari. Abi. Joget, joget. Oh, joget sama-sama. Saha gitu. Oh, atuh. naon. Nggak bisa nari. Raos gitu. Maaf. Sareng saha? Ieu tos narari. Kayak musikan. Tetiasa tuh teh. Iya, kerja dengan kamera. Mana musiknya ada nggak tidak? Sok. Alah, raos gitu. Ih. Sareng saha ieu teh? Sareng saya. Kan tuh saya musik nak. Sok nyarios. Udah bahlana abi mah jadi Tos lami berarti. Aduh, banyak banget. Bahala tempat ieu teh naon? ini rame. Di dieu teh. Hayu atuh. Ayo, ayo. Wer. Aur. Tapi itu tuh yang Penghibur. Ai dulu penghibur di kana. Sarea-area di dieu teh. Ayeuna ge lobaan. Rek dipanggil. Entok. Entong. Kedah. Entos we. Tingalikeun we. Kasihan jawab penjelasan naon Ya, ya. oh. Apa kurang teh kumaha? Ya bahlana teh tempat sok
dari dia marahi sih cuk. Usaha. Ya baheula mah ya dia masuk abi jeung nu lain we nu mari kieu we tuh. Aya saha di lebet teh sekarang tuh. Coba Aya nu gagah. Aya nu juga abi kieu we. Hayu atuh, kemana? Ya bari ngiring we kieu. kamu teh menang pribumi nya. Saha namina? Neng Neng saha? Ningsihnya. Ya. Mun. Udah, nih saya. Ningsih dah. Gimana? Keringetan banget. Alah. Gak tahu yang aku lihat mah kayak yang panggung. Rame orang teh pada nonton, iya pada nyaksiin. Iya. Jika Atraksi nggak sih? Pentas. Hiburan. jika primadona masih tapi pengen kesangan gitu. Balik ke sana. Kamera. Oh. Pi. Dit. Sini, Dit. Sakti. Baik kali. Nari lagi. Nari. Pak, nari, Pak. Hai, nari, baik. Bentar. Iya, hayu. Selamat malam. Malam. Mister Tuan. Ya. Oh, suka nari. Iya, jangan marah. Iya. Ya. Kamu jangan dekat pentung aja. Kamera. Iya. Iya, ayo. Masukin dianya. Maaf Tuan. Tunggu ya, panggil dulu ya, nari ya. Ya, nari. Tuan dengan siapa Tuan? Nah, Ya. ini nari nih, nari. Oh iya. Dengan Tuan siapa? Iya. Tuan, bentar, Tuan. Ya, aduh. Tuan Mas. Tuan. Seru ya. Aduh. Oh, Siap. kaget banget. Iya. Ntar dulu Pak Andri biar tenang dulu ya Pak Andri ya. Nggak boleh berhenti musiknya. Ya, biarin nggak apa-apa. Tahan dulu. Awira ripu. Pak Andri, cerita dong. Dia nggak boleh berhenti musiknya. Oh, kata yang tadi. Terus sebetulnya di sini ada kisah. Ini sebuah kisah intinya. Ada kisah sebenarnya mata saya tertarik, oke. Tapi karena nggak tahu ininya gede banget ya. Nafsunya. Apa? Love. Apa? Love? Cinta. Jantung. Oh, berarti ada something lain. Mau dibawa ke kamar. Iya. Sini. Mau dibawa ke kamar. So, mau dona. Ya kan tadi sempat aku bilang kan kayak yang tadi masuk aku tuh emang pengen nari aja, jadi kayak pentas
sok nyawer meureun. Jadi hawe tuluy iki. Coba nariknya kenceng banget. Nah, jadi kesimpulannya gini ya. Saya jelasin. Jadi waktu Teh Epa kemasukan atau di media penari itu dengan Kang Sakti, itu tuh satu tontonan atau hiburan untuk kayak pentas seni apa ya, kayak pentas seni gitu ditontonin banyak orang. Ya, dan itu pun terjadi di hari sekarang. Pas. Nah, setiap hari itu dan kita juga di hari yang sama pentas itu dimulai. Berlangsung. Nah, jadi yang masuk ke badan Kang Andri itu, ya dia ikut nari juga, tapi dengan ada satu paksaan. Nah, makanya terjadilah tragedi gitu. Yang tadinya niat untuk hiburan, malah jadi Hawa nafsu. Maaf. Gitu. Jadi pembantaian bahasanya gitu ya. Nah, makanya yang dua sosok itu seneng nari gitu, seneng nari karena apa? Karena pengen ditonton sama kita, pengen dinikmatin sama kita gitu dengan tarian-tarian tersebut. Tapi sosok yang masuk ke Kang Andri itu ingin juga menari tapi dengan kejadian-kejadian yang mengerikan gitu. Nah, Tapi maaf sebelum kejadian ya akhirnya itu, tapi sempat maaf pakai ya, dulu. Itu, ya, gitu. Ya sempat ditarik paksa. Ya. Nah, jadi kejadian yang tadi masih kerasa. Teh Epa ditarik paksa tuh ya itu. Jadi kayak tadi tuh aku sempat megang tangan kiri kan dipegang, tangan kanan megang. Gimana sih diseret paksa aja gitu ya. Zup, gitu. Nah, langsung. itu tuh dari dulu mah kan panggungnya bukan panggung ya, emang lantai-lantai gini ya maksudnya. Jadi tarik paksa karena si sosok yang masuk ke Kang Andri itu suka. Iya. Gitu. Jadi kamu harus bermain dengan saya gitu. Nah, makanya tadi kan ceos juga gitu karena di hari yang sama kita berada di sini gitu. Dengan kebetulan lagi pagelaran. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kayak tadi suara-suara itu tuh menandakan bahwa ya kami ada gitu. Yang kalian maksud dan kalian bicarakan tuh ya itu gitu. Nah, silakan Pak Budi, gimana sekarang menurut Pak Budi? Naon Bapak? Bentar, ini siapa ini? Rada sih. Pak Andri. Ya sebetulnya sih berhubung tadi chaos ya. Ya. Sebetulnya mah kalau diterusin ya lebih seru lagi. Menarik ya, lebih menarik. Ges kesangan Bapak ya. Ges kesangan ya. Ya mungkin next ya, depannya next time lah ya. Karena ceos ya Pak, ceos. Ngajar itu Jadi intinya Pak Andri nih yang wow menang banyak. Jackpot gitu ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Jadi ada kisah di tempat ini gitu ya, yang pada intinya kisah itu tempat hiburan buat bangsanya yang tadi masuk ke badan Pak Andri itu, tapi hiburan menjadi malapetaka gitu ya. Kayak teman-teman sedap malam, terus ikutin kita karena kita akan berpindah lagi ke tempat yang lebih seru lagi dengan suara-suara yang lebih banyak lagi, dengan penampakan-penampakan yang mungkin secara tidak langsung tanpa kita sadari terekam oleh kita atau mungkin terkena kamera juga sama kita gitu ya. Baik, kalau gitu ikutin terus kita, jangan pernah pindah channel ya, tetap di Sedap Malam. Mari. Ya, kita sekarang udah berada di sebuah lorong
yang panjang ya, yang kita juga belum tahu nih ujungnya sampai kemana gitu. Yang pasti ini panjang banget dari awal tadi kita ke sana, ini juga belum nyampe setengahnya sepertinya ya, masih 1/4 ya mungkin ya. Dan memang tadi juga ada beberapa reka yang memang dirasakan sama teman-teman kita di belakang, kayak langkah kaki, kemudian tadi juga ada yang ketok-ketok juga gitu ya. Suasananya gimana ya? Itu sih masih mencekam kayak tadi. Cuma karena ini ruangannya sempit, jadi mungkin bagi yang claustrophobia mungkin agak lebih ngap ya gitu untuk orang-orang yang takut akan sempit gitu ya. Apalagi mendukung banget kan, ini dari atas kepalanya juga deket banget, ditambah sisi kanan kirinya juga udah sempit banget. Kalau Sakti gimana nih? Apa yang dirasakan gitu sekarang? Sakit pinggang lagi. Sakit pinggang lagi gitu ya. Terus sedikit sebenarnya sih di sini sebelum menari tadi lebih mencekam di sini, lebih serem di sini. Betul. Dan di bagian belakang. Icai, gimana Cai? Ya, kebetulan kedatangan lagi Icai. Ya. Halo, balik lagi sama Icai. Icai. Gimana nih rasanya? Ya, kalau yang dirasain sih nggak beda jauh ya sama Sakti. Ini teh sakit pinggang juga. Bawaannya tuh kayak pengen bongkok gitu. Kayak pengen gini aja terus. Iya. Coba. Enggak, emang sakit aja. Sakit aja. Cobain bongkok dulu. Nah. Lepasin. Enggak. Bisa. Iya bentar, itu harus sedikit lebih tengah coba. Bisa jatuh. Ke sebelah sini aja. Di tengah tuh, aku di sebelah sini. Nah. Dicobain bongkok. Bongkokin. Lepasin. Ikhlas. Ikhlaskan. Mau lebih bongkok lagi boleh. Sok. Bari calik enggak? Bari dongkok juga boleh. Mau jongkok juga enggak. Biasa. Selamat malam, Sampurasun. Belum, masih nge-hold ya. Berat. Calik. Jongkok aja. Calik. Yes. Sok. Punten. Sampurasun. Selamat malam. Malam. Oh. Punten. Kawagel teh ku habis ada ya? Rame. Nuhun. Rame seueuran. Kawagel teh? Rame kieu. Tos lami di dia. Mohon. Mohon. Tiasa terang namina teh. Udah. Nyentos atau di mana? Linggihna di mana? Paling mana? Calikna. Iya. Hah? Iya. Oh, punten atuh. Teu tiasa iya angkat itu. Teu tiasa tateh. Kunaon? Ngeri. Di mana? Iya. Pengker. Di dia. Paling mana nyeri? Ngeri. Kunaon? Kunaon nyerina? Hah? Sok nyarita heula tuh. Nyerita heula. Nyarita heula kunaon? Anu bari didugikeun. Heeh, dicarioskeun kitu. Kesian deh. Kesian. Bade nyarios deui teh. Nyerina kunaon? Dikumahakeun ku saha? Hah?
Ditenggelan. Oh, ditenggelan. Dicambuk, ditenggelan gitu. Ini pribumi kita. Jadi dia yang kena siksaan. Jadi dia itu nggak bisa jalan. Sakit aja terus semua badan sampai sekarang juga. Ini banyak dugikan tuh bercerita sebenarnya. Ini kan dia kan emang sangat sakit hati, terus sakit semua badan, disiksa juga. Ya inilah dampaknya gitu. Dia nggak bisa menahan rasa sakitnya itu. Kami bantu ya, ya. Ya. Minum dulu. Minum. Berdiri dulu. Nah, nanti kalau udah minum. Ya jadi itu ya. Makanya tadi pengen bungkuk-bungkuk karena ya mungkin emang nggak bisa jalan. Ya nggak bisa Tapi jalan. ada ini nggak yang dilihat sama Icai? Ada flashback sesuatu gambaran Yang tadi kebayang sepintas di kepala tuh kayak dia tuh cuma bisa diem di sini. Emang nggak ada yang nemenin di sini tuh. Dilihat ke situ. Cuma kalau untuk penyebab nggak tahu juga. Tapi kayak yang habis dipukulin gitu. ya Kayak habis dipukulin, disiksa. sedih ya rasanya ya. Cuma belum kelihatan sih, belum kebayang gitu siapa pelakunya. Gitu. Oke. Kalau tadi sih kebayangnya kayak dia lagi jalan terus 1, 2, 3 orang kayak dari belakang tiba-tiba jeduk, terus kayaknya kayak dendam gitu. Jadi kayak satu orang gak suka sama dia, terus kayak nyuruh orang lain buat habisin dia gitu sih. Ada dendam berarti ya. Ya. Sedih sih ya. Memang. Belakangan sih. Kok bisa Anda ketawa? Udah. Aduh. Nah, tadi tangisannya juga kan tangisan yang berbeda. Ya. Tangisan perempuan. Sekarang kan tangisan itu menandakan bahwa dia itu sakit, gitu ya. Yang tadi sama Icai dibicarakan sama Kang Sakti sama Kang Lutfi itu benar, penyiksaan. Ada seseorang yang menyuruh dia untuk nggak adain gitu ya, dengan cara yang kita ya sangat menyakitkan ya, kalau dibicarakan. Nah, jadi dia ini memang keberadaannya di sini dan suka masuk ke sini, gitu ya, suka masuk ke situ, ke sini lagi, dan tadi suara-suara juga ya kedengar ya, suara-suara. Jadi itu menandakan kalau dia itu memang berada di sini dan merasa kesepian, gitu. Nah makanya kita bisa komunikasi dengan langsung orang pribumi, gitu ya, yang dulunya mungkin bekerja di sini, gitu kan ya, di bawah naungan siapa kita kan belum tahu itu ya. Nah makanya makin banyak yang terkuak, makin banyak yang terbuka, tapi yang disayangkan tuh dia tidak detail untuk menyampaikan informasi kepada kita. Mungkin ada sosok yang memang tidak boleh untuk
diungkap gitu. diungkapkan dan menahan sosok yang masuk ke badan Icai ini gitu ya. Nah baik teman-teman, penelusuran kita hari ini malam ini cukup sampai di sini ya. Boleh masuk yang lainnya? Sisa tim kita Geser. Ada di tas. Nah, penelusuran kita hari ini malam ini berakhir di lorong ini. Lorong ini panjangnya sekitar mungkin 10 sampai 15 atau 20 ya. Mungkin ya. Karena 20 cm. bukan meter ya. Ini jauh ya. Mungkin teman-teman yang tahu tempatnya atau lokasinya di sini, apa pernah masuk ke lorong ini? Karena ujung ke ujung juga ini sangat jauh juga ya. Kita ada di tengah-tengah lorong ini gitu. Nah, alhamdulillah penelusuran kita berakhir di tengah-tengah lorong dan kita belum tahu di ujung lorong itu apakah ada yang menunggu ingin berkomunikasi lagi atau tidak, karena kita belum sampai ke sana gitu. Nah, buat teman-teman semua, terus dan tetap di channel Sedap Malam ya, yang tiap harinya kita selalu berpindah tempat dan menelusuri tempat-tempat yang konon katanya dari mulut ke mulut dan dari warga-warga setempat bahwa tempat A, tempat B, tempat C ini pernah ada kejadian ini, itu ini. Nah, makanya kita sebagai tim Sedap Malam by Wiratmaja itu mengungkap apa saja sih kejadian, tragedi, sejarah apa yang pernah terjadi di tempat yang konon katanya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, bila mana ada yang tahu tempat yang seperti itu rumah-rumah kosong atau gudang-gudang kosong atau apapun itu, DM kita ya. Ya, siapa tahu punya rekomendasi tempat bisa kita datangin. Bisa kita telusurin ya Kang Lutfi. Nah, baik kalau untuk dari saya pribadi seperti itu, silakan kesan-kesannya dari tim, dari Tepa. Masih berasa ditariknya. Oh, gitu ya. Apa aja. Gimana? Kalau aku sih intinya banyak yang berdoa udah. Takut banget soalnya. Teteh ada nggak teh? Kalau Putri mah ngerasa tenang sih di sini ya, nggak tahu. Aduh, jangan atuh. Nggak tahu karena udah ngelewatin. Oh iya. Cuman asap lah. Itu nggak kayak tadi. Kalau Icai. Mencekam. Kalau dari Icai sendiri sih kan masih belajar ya sama mediasi gitu. Jadi dari Icai sendiri kayak masih ngerasa gitu. Dan sampai sekarang walaupun udah dikeluarin, tapi emang masih kerasa nih sakit pinggangnya gitu ya. Dan si rasa dendam pengen tahu siapa pelakunya tuh emang masih ada gitu ya, di hati. Masih dendam lah. Jadi pengen tahu. Terus tadi sama tim kamera kan sempat di belakang kan tuh. Nah itu di belakang, wah Berisik ya? gede banget lah. Kenapa berisik? Karena bapak buka pintu. Bapak buka. Iya, jadi dianya keluar. Itu. Arah. Lutfi, Lama seru aja lah ya. Iya. Mantap. Ya. Sudah malam, mantap. Tambah seru, tambah mantap ya. Iya, gitu ya. betul. Kang Wira sendiri? Kalau untuk saya pribadi ini, saya melihat dari aura ya. Aura lorong ini tuh hitamnya lebih besar dibanding merahnya. Karena ada pintu yang sebenarnya itu nggak boleh dibuka. Iya. Siapa tahu tuh yang tadi. Iya, Gitu. Bapak buka ya. Ibarat orang lagi di kerangkeng gitu ya. Ibarat orang lagi di kerangkeng. Dilepas ya. Terus kita coba untuk buka pintunya, setangannya itu ya besar banget gitu ya. Nah, jadi lebih kuatnya aura hitamnya dibanding aura merahnya ya. Nah, kita sebenarnya di tengah ini tuh berada di ke aura merah dibanding aura hitam gitu ya.
Nah, lebih jelasnya lagi, kita kan ada narasumber nih. Kita panggil Pak Budi. Silakan Pak Budi. Silakan. Inspirasinya Pak Del. Selamat lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Nawi? Jadi apa dia Pak? Apa dipanggil Pak? Gimana? Kesan-kesan Pak. Kesan-kesannya selama penelusuran ini, Pak. Alhamdulillah berkesan. Sedikit jujur sebetulnya sih Sebelum puasa. bangsa kita tuh bangsa yang penuh misteri, penuh sejarah, penuh cerita. Baik itu yang gimana lah itu ya, suka duka gitu kan. Yang kayak tadi kan menari itu suka, tapi diakhiri dengan tragis seperti itu. Dan yang di sini, Pak? Kalau yang di sini ya sama betul sih yang kayak tadi. Sebetulnya di sini dulu tuh tempat lalu lalang orang-orang ya, gitu ya dulu sih. Cuman waktu siang pun ini adem, adem, jarang dilalui, hanya jam-jam tertentu sebetulnya mah lorong ini tuh. Ya gitu aja kira-kira. Jadi kan kesannya dari Pak Budi juga tadi kayak nari ya gitu ya, cuman ada tragis. Terus ini tempat lorong di mana orang-orang lalu lalang. Terus Kang Icai sebagai mediasinya merasa kesakitan dari pinggangnya ya. Nah, baik ya buat teman-teman, terus pantengin channel kita Sedap Malam ya, selalu tayang Setiap hari Kamis jam 7 malam. Baik, kita akan tutup dengan doa bareng di tempat ini ya, menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Buat teman-teman juga intinya tetap pantengin channel Sedap Malam by Wiratmaja, dan jangan lupa juga yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, di like juga, terus di share juga ke orang lain, ke saudara kalian, supaya apa ya, mengetahui gitu ya bahwa kami itu ada gitu. Terus juga jangan lupa kalau misalnya ada rekomendasi tempat bisa di komen atau DM ke Instagram Sedap Malam. Jangan lupa juga di follow Instagramnya. Ada satu lagi. Apa? Pijit lonceng. Oh iya, kalau pijit lonceng gak ada alarm. Ngiung. Kami semua dari Sedap Malam mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang selalu setia pantengin kita ya. Dan maaf bila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan. Dari kami sebagai tim Sedap Malam meminta maaf sebesar-besarnya. Kami hanya sebagai tim penelusuran misteri ya. Jadi meminta agar selalu waspada dimanapun kalian berada, karena mereka selalu berdampingan dengan kita. Betul. Ya. Baik kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.